anak-anak kelas 6. Bertemu lagi bersama Miss Mary di kelas 6 ya. Nah, hari ini kita akan memulai pelajaran kita dimulai dari tema 1 dengan buku yang berjudul Selamatkan Makhluk Hidup. Nah, hari ini kita akan belajar pada subtema 1, pembelajaran 1. Mari kita mulai. Fokus pembelajaran kita hari ini adalah Bahasa Indonesia, IPS, dan IPA. Apa yang anak-anak ketahui tentang tanaman ini? Kira-kira apa manfaatnya dalam kehidupanmu? Anak-anak, coba perhatikan berbagai tumbuhan yang ada di sekitarmu. Kira-kira apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan kita? Mari kita cari tahu. Mari kita amati gambar berikut ini. Hewan dan manusia memperoleh manfaat dari adanya tumbuhan. Nah, mari kita cari tahu apa saja manfaat tumbuhan bagi manusia. Manfaat yang pertama adalah sebagai sumber energi atau sebagai sumber makanan bagi manusia. Yang kedua adalah sumber vitamin. Manfaat selanjutnya adalah sebagai sumber oksigen untuk manusia dapat bernafas. Kemudian, manfaat selanjutnya adalah sebagai pengikat air di dalam tanah. Dan manfaat yang terakhir adalah sebagai peneduh dan dapat memperindah lingkungan sekitar manusia. Lalu, apa manfaat tumbuhan bagi hewan? Ya, manfaat tumbuhan bagi hewan adalah sebagai sumber energi bagi hewan tersebut. Anak-anak, apakah kalian tahu bagaimana jagung dapat berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Kemudian tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang terbentuk seperti tongkol pada mulanya merupakan sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala butik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkol sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen tersebut. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung.
Setelah anak-anak membaca kembali teks bacaan di buku, sekarang tulislah ide pokok dan informasi penting dari setiap paragrafnya. Perhatikan, Miss Nari akan memberikan 2 contoh untuk anak-anak. Paragraf pertama, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Paragraf kedua, jagung dikembangkan dengan menanam biji. Sekarang, silakan anak-anak mencari informasi di paragraf selanjutnya. Anak-anak, berikut adalah gambar bunga lengkap atau yang disebut dengan perkembangbiakan generatif atau secara kawin yang terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Yang pertama, ada bakal biji, tangkai putik, kepala putik, tangkai sari, kepala sari, mahkota, dan kelopak bunga. Kemudian anak-anak ada 4 macam penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan sendiri, yaitu serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang sama. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang masih pada satu tumbuhan. Yang ketiga, penyerbukan silang. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga lain yang sejenis tapi berbeda tumbuhan. Yang keempat, penyerbukan bastard. Serbuk sari jatuh di kepala putik pada bunga yang berasal dari tumbuhan yang berbeda varietasnya. Anak, bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Banyak negara yang memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan dirinya dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Berikut adalah 10 negara ASEAN tersebut. Indonesia, ibu kotanya Jakarta. Singapura, Singapura. Kamboja, Phnom Penh. Thailand, Bangkok. Myanmar, Naypyidaw. Laos, Vientiane. Vietnam, Hanoi. Malaysia, Kuala Lumpur. Filipina, Manila. Dan Brunei Darussalam, Bandar Sri Begawan. Berikut adalah 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 beserta dengan tokohnya. Yang pertama, ada Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Narcisco Ramos dari Filipina. Kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN.
Nah, anak-anak, itu tadi kehidupan sosial dan budaya dari 9 negara ASEAN. Sekarang, bagaimana dengan kehidupan sosial budaya di Indonesia? Ayo, carilah informasi dan tulislah di buku catatanmu. Kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu 1. Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat. 2. Laut Cina Selatan di utara. 3. Samudra Pasifik di timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran, yaitu 1. Dataran berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. 2. Dataran berbentuk gugusan kepulauan. Wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Nah, anak-anak, sekarang tulislah pemikiranmu tentang karakteristik negara pada diagram Venn yang telah disiapkan. Perhatikan caranya sebagai berikut. Tentukan 2 negara yang akan kamu cari informasinya lebih dalam lagi. Tulislah di kotak yang tersedia. Tulislah masing-masing karakteristiknya di lingkaran sesuai dengan negaranya. Di tengah lingkaran, kamu dapat menuliskan persamaan karakteristik yang dimiliki oleh kedua negara. Berikut adalah contoh negara Indonesia dengan negara Singapura. Oke anak-anak, itu saja yang dapat Miss Mary sampaikan. Kita akan bertemu di pembelajaran selanjutnya. Dah.